Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Malam harinya, sesuai rencana Saka dan Panji, mereka hendak menyelinap ke dalam padepokan Girijoyo. Mereka sudah sampai di luar pagar bambu saat Panji tiba-tiba berhenti. "Kenapa kamu berhenti?" tanya Saka seketika. Panji berbalik dan menatap Saka yang sekarang berdiri menghadapnya. "Sebaiknya satu orang saja yang menyelinap ke dalam padepokan, yaitu aku. Sedangkan kamu menungguku di sini saja. Kenapa begitu?" tanya Saka sambil mengernyitkan keningnya. Dia belum paham maksud Panji. Biar pergerakannya lebih cepat, toh cuma menjemput Wuri saja kan. Panji mengemukakan pendapatnya. Saka manggut-manggut mulai. "Mengerti. Sebentar. Lantas, bagaimana caranya kamu berkomunikasi dengan Wuri? Tidakkah terlalu berbahaya jika kamu menghampiri kamarnya langsung?" tanya Saka. Ada nada khawatir di dalam perkataannya. Persahabatan yang terjalin sekian lama membuat ikatan batin mereka cukup kuat. "Tenang saja. Aku sudah memberinya isyarat saat kita bertemu terakhir dulu bahwa jika ada lemparan batu 3 kali di jendelanya, berarti salah satu dari kita menunggunya di perdu sebelah kamarnya." Saka menghela nafas, merasa lega. "Ya sudah, masuklah ke padepokan. Aku akan menunggu di sini," ujar Saka kemudian. Rasa ingin segera melihat Wuri secepatnya dia tepis. Dia tahan egonya demi kebaikan bersama. Tanpa menjawab, Panji masuk ke padepokan melalui jalan rahasia. Dia sudah berkali-kali menyelinap sehingga cukup cepat sampai perdu yang dia maksud. Saat sudah sampai, dia mengambil 3 butir kerikil yang ada di sekitar perdu, lalu melemparkannya satu persatu tepat di jendela kamar Wuri. Kemudian dia jongkok, menunggu Wuri keluar menemuinya. Wuri belum tidur. Dia sedang memikirkan penemuannya hari ini. Dia ingin sekali menemui Saka dan Panji untuk mencari solusi, tetapi dia tak mungkin menyelinap seorang diri. Terlalu beresiko. Saat mendengar suara lemparan sesuatu sebanyak 3 kali di jendelanya, dia langsung ingat pesan Panji. Wuri menyambar hijab yang tersampir di kursi dan bergegas memakainya, lalu berjalan cepat keluar. Setelah memastikan tak ada yang melihat pergerakannya, dia menghampiri perdu terdekat dari kamarnya. Hatinya sangat senang karena suara lemparan tadi merupakan pertanda dia ditunggu Panji dan Saka di luar kamar. "Mas Panji, mana Mas Saka?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Wuri ketika melihat Panji hanya sendirian. Dia tidak sadar jika ucapannya barusan sedikit mengganggu perasaan Panji. Bagaimanapun, Panji menyimpan rasa buat Wuri, tetapi hanya mampu dia pendam. Dia sadar diri bahwa sepertinya perasaannya bertepuk sebelah tangan. Saka menunggu di luar pagar bambu. "Ayo, kita cepat keluar. Nanti keburu ada yang lihat." Panji menjawab sedatar mungkin, berusaha menyembunyikan sakit hatinya akibat menyadari jika Wuri lebih mengharapkan Saka. Dia lantas berjalan mendahului Wuri menuju pagar bambu tempat di mana pintu jalan rahasia berada. Wuri mengikutinya dari belakang. Hatinya berbunga-bunga karena sebentar lagi akan bertemu Saka. Sampai di luar pagar, Saka terlihat duduk di bawah pohon jati dengan tangan sibuk mengusir nyamuk yang mengelilinginya. Beruntungnya malam ini langit tidak mendung, sehingga meskipun malam hari masih ada sedikit penerangan dari bulan dan bintang yang bertaburan di atas langit. "Mas Saka," panggil Wuri begitu sampai di dekat Saka. Saka menoleh dan tersenyum. Hatinya bahagia mendapati Wuri baik-baik saja. Tidak ada yang berubah pada diri Wuri meskipun sudah beberapa hari tinggal di padepokan. Panji dan Wuri kemudian duduk di samping Saka. Tentu saja Wuri mengambil jarak agak, tidak terlalu dekat. Bagaimanapun, 2 orang laki-laki itu bukanlah mahramnya. "Mas Panji dan Mas Saka tahu tidak, aku tadi sedang berpikir bagaimana caranya menemui kalian dan ternyata kalian datang menjemputku. Benar-benar pucuk dicinta ulam pun tiba buatku." Wuri mengucapkan kata-kata itu dengan wajah berseri-seri. "Memangnya, ada apa kamu hendak menemui kami?" tanya Panji mendahului Saka yang sudah membuka mulutnya hendak menanyakan hal yang sama. "Aku punya penemuan baru," jawab Wuri singkat tapi cukup mengundang rasa penasaran 2 laki-laki di depannya. "Penemuan? Apa Wuri?" Kali ini Saka buru-buru bertanya. Takut keduluan Panji lagi. "Aku kan pagi ini mengintai Mbak Lastri yang kata Mas Panji ditugaskan memberi jatah makan buat orang tuaku di penjara. Nah, aku ikutilah semua aktivitas Mbak Lastri dan seorang temannya yang membawa nampan berisi makanan, yang aku yakin hendak diberikan buat kedua orang tuaku.
Setelah aku ikuti, mereka menghilang begitu saja dan beberapa waktu kemudian muncul begitu saja juga di area yang sama. Wuri berhenti bercerita untuk mengambil nafas, membuat Saka bertanya karena penasaran ucapan Wuri selanjutnya, di mana keduanya hilang dan muncul begitu saja di halaman belakang padepokan. Tepatnya di belakang kamarku. Setelah mereka pergi, aku menyelidikinya dan ternyata ada sebuah benda mirip pintu, tetapi terletak berbaring di atas tanah yang terbuat dari semen. Sepertinya menurut dugaanku, itu adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Wuri berhenti sejenak menunggu reaksi kedua laki-laki yang tengah memperhatikan ceritanya. Bagaimana bisa kamu menyimpulkan bahwa cor-coran semen tersebut adalah pintu menuju ruang bawah tanah? Ucap Panji, menyaksikan kesimpulan yang diambil Wuri. Sekarang, coba Mas Panji pikir, bagaimana mungkin dua orang perempuan hilang dan muncul begitu saja di tempat yang sama, sementara mereka adalah manusia tulen? Tidak masuk akal kan? Satu-satunya yang menurut Wuri masuk akal yaitu mereka masuk ke dalam tanah melalui sebuah pintu rahasia, dan setelah Wuri amati, satu-satunya hal mencurigakan yang kutemukan adalah cor-coran semen tersebut yang berbentuk persegi panjang. Baik Panji maupun Saka diam, mencoba mencerna kesimpulan yang diambil Wuri. Lantas keduanya manggut-manggut tanda bahwa ucapan Wuri cukup masuk akal. Baik, kalau begitu, besok siang setelah sholat zuhur, aku dan Panji akan menyelinap masuk ke padepokan untuk melihat sendiri tempat yang kamu maksud. Kamu bersiap-siaplah. Kondisikan agar tak ada satu orang pun yang melihat aku dan Panji saat memeriksa tempat yang kamu maksud, ujar Saka akhirnya. Siap, aku tunggu. Jangan lupa, pastikan kalian datang tepat setelah selesai melaksanakan sholat zuhur. Biasanya di jam itu penduduk padepokan saatnya makan siang. Aku rasa waktu yang sama pula buat makan siang orang tuaku dan para pengikutnya. Selesai Wuri berkata, ketiganya lantas terjebak dalam suasana hening. Sama-sama tidak tahu harus berkata apa lagi. Hingga kemudian Wuri mulai berbicara lagi. Sebenarnya kalian tadi mengajakku ke sini buat apa? Tanya Wuri. Saka dan Panji saling berpandangan. Panji mengangguk, pertanda mempersilakan Saka untuk menyampaikan maksud kedatangan keduanya. Sebenarnya, semalam aku dan Panji melihat seluruh prosesi pelantikan pengurus padepokan dari atas pohon jati. Kami juga melihat saat kamu dilamar secara resmi oleh Kisuro. Saat itu juga, kami bisa menyimpulkan bahwa Kisuro amat sangat mencintai dan menginginkanmu sebagai istrinya secara sah. Oleh karena itu, kami menemui kamu untuk memintamu segera menemukan tempat di mana orang tuamu dan para pengikut ajaran Kiai Haryo ditawan. Kami yakin Kisuro pasti akan menjadikan kedua orang tuamu sebagai alat untuk memaksamu mau segera dinikahi olehnya dalam waktu dekat. Kami sudah sangat lama di desa ini, jadi sudah sangat tahu karakter Kisuro yang mau menang sendiri. Dia tidak peduli apakah keinginannya merugikan orang lain atau tidak, yang penting bisa keturutan. Saka berhenti menjelaskan. Benar Wuri, kami khawatir kamu akan mengikuti kemauan Kisuro saat dia menjadikan orang tuamu sebagai taruhannya, timpal Panji. Wuri terdiam merenungi ucapan Saka dan Panji yang tiba-tiba mengusik hatinya. Jika dia mengingat tatapan Kisuro kepadanya, sepertinya apa yang diucapkan Panji dan Saka benar adanya. Berarti kita memang harus secepatnya menemukan ayah dan ibuku maupun para pengikutnya. Namun aku yang merupakan orang baru karena sudah lama tidak bermukim di desa ini, tentu tidak mungkin bertindak sendiri. Mas Panji dan Mas Sakalah ujung tombak dari semua rencanaku ke depan. Aku benar-benar memohon pada kalian agar mau membantuku, ucap Wuri sungguh-sungguh. Dia sadar, dia adalah perempuan dan tak mungkin mengalahkan Kisuro seorang diri. Tentu Wuri, kami akan membantumu semaksimal mungkin. Saka menjawab permohonan Wuri dengan yakin. Tekadnya sudah bulat untuk menghancurkan Kisuro. Bukan hanya karena Wuri, tetapi juga agar ajaran Kisuro yang menyimpang bisa dibasmi. Kalau begitu, kita tinggal merencanakan langkah kita selanjutnya. Menurut kalian sebaiknya bagaimana langkah pertama menghancurkan Kisuro? Tanya Panji pada Wuri dan Saka. Keduanya sama-sama tak langsung menjawab, masih berpikir apa langkah yang paling mungkin. Bagaimana kalau orang tuaku dan pengikutnya sudah ketemu? Mereka kita amankan dulu meninggalkan padepokan ke tempat tersembunyi yang tidak mungkin dijangkau Kisuro dan antek-anteknya. Usul Wuri memecah keheningan. Aku setuju. Namun yang paling penting, kita harus temukan segera keberadaan orang tuamu dan pengikutnya. Imbu Saka. Baik. Besok kita usahakan tempat Kiai Haryo ditawan bisa kita temukan. Semoga dugaan Wuri tentang ruang bawah tanah itu benar adanya. Sekarang kita pulang ke tempat kita masing-masing. Ucapan Panji mengakhiri pertemuan malam itu. Wuri kembali ke kamarnya.
sedangkan Saka dan Panji pulang ke tempat masing-masing. Ketiganya menyimpan harapan agar pencarian penjara Kiai Hario dan pengikutnya besok siang berhasil sukses. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.